Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Wali Kota Bogor dan Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Saya kembali ke Kang Bima. Kang Bima, sejauh ini mengapa ganjil genap yang dipilih? Tadi juga yang dituju adalah orang-orang yang keluar rumah tanpa tujuan, hanya nongkrong-nongkrong seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan hasil kajian di Kota Bogor, apakah klaster-klaster anak nongkrong seperti itu yang memang banyak kemudian menularkan kepada keluarga dan lain sebagainya di Kota Bogor? Penyebab penularan COVID nomor satu adalah klaster keluarga, angkanya lebih dari 50%. Ya, nomor dua adalah klaster luar kota dan dari aktivitas di tempat publik begitu. Jadi intinya adalah banyak aktivitas keluar, kemudian menulari keluarganya. Nah, karena itu target kita adalah fokus ke situ. Nah, kita tidak mungkin untuk melarang warga untuk berpergian secara total, karena perlu untuk bekerja dan beraktivitas. Nah, karena itu yang memungkinkan adalah ini. Jadi kita sortir lah. Kita betul-betul saring aktivitas mana yang darurat atau aktivitas mana yang betul-betul bisa diprioritaskan untuk tetap berjalan. Nah, pesan kita kepada warga adalah itu intinya. Baik, untuk ganjil genap di Bogor sendiri diberlakukan di mana saja, Kang? Seluruh kota Bogor, di seluruh kota Bogor. Makanya ada sekat-sekat di perbatasan-perbatasan, di pusat kota, ada checkpoint, dan saya instruksikan kepada camat, lurah ya, untuk koordinasi dengan RT RW, untuk menyampaikan kepada warga agar sebaiknya Sabtu Minggu ya tidak usah keluar rumah. Nanti begitu keluar komplek oleh warga di sana, disaring dulu, diingatkan untuk tidak keluar, kecuali alasan yang betul-betul bisa diterima. Oke, Kang Bima, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti pembatasan dengan ganjil genap tersebut tidak berpengaruh signifikan, akankah ada pembatasan yang lebih ketat lagi, misalnya pembatasan operasional retail di Kota Bogor? Di seluruh dunia, kebijakan itu selalu disesuaikan dengan outputnya, direvisi, diperbaiki, dan disempurnakan. Di Jerman begitu, di Australia begitu, di Korea begitu. Ya, saya kira yang penting adalah kita punya landasan. Bagaimana efektivitasnya. Dan tentunya nggak bisa dilihat hanya dalam waktu dekat ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi baru bisa kita lihat. Berarti pembatasan operasional retail begitu sangat mungkin diterapkan ya, Pak Roy? Saya nggak bicara gitu. Saya tidak bicara begitu ya. Intinya begini, dalam kondisi seperti ini tetap menurut kami harus dicoba dicari titik temu antara kesehatan dan ekonomi begitu. Jangan sampai kita menembak lalat dengan meriam. Nah, harus fokus kepada tujuannya. Menutup retail itu untuk apa? Baik, saya ke Pak Roy. Pak Roy, setujukah jika misalnya nanti ada pembatasan yang lebih ketat lagi, misalnya pembatasan untuk operasionalnya retail-retail yang ada di Kota Bogor? Ya, saya melihat kearifan daripada Pak Bima ini luar biasa dan memang ini yang kami apresiasi. Dapat mendalami, melihat substansi permasalahan lebih daripada uji coba dan lain sebagainya yang seperti dilakukan pada daerah lain dengan menutup pergerakan masyarakat secara total. Padahal hanya uji coba dan belum tentu efektif, karena memang kita ketahui bahwa kalau masyarakat ditutup total, bagaimana mereka akan melakukan fungsinya, kebutuhannya, dan juga pekerjaannya, padahal mereka mungkin tidak COVID. Justru tadi yang sudah disampaikan bagaimana supaya klaster itulah yang dijaga, diperketat, keluarga supaya memang tidak terkena dalam keluarga, kemudian juga kalau terkena bagaimana sistem karantinanya, isolasinya supaya dibedakan, sehingga yang keluar itu memang betul-betul bukan COVID, bukan OTG dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang harus dijaga. Jadi bagaimana kita lihat ke depan, sebenarnya untuk retail kita memang berharap bukan karena kita hadir untuk investasi atau berusaha saja sebagai fasilitas kota, tapi karena memang kita hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok sehari-hari, makan minum kemudian ditutup atau dicegah dan lain sebagainya. Justru yang kita jaga adalah inti masalahnya apa. Kalau
virus ini ada di inti hulu, maka di hulunya yang harus diperbaiki, bukan di hilirnya, bukan di retailnya atau di mallnya, tetapi justru di hulunya. Bagaimana isolasi ditingkatkan, 3T ditingkatkan oleh RT, RW dan lain sebagainya. Kalau mau keluar ditanyakan mau kepentingan apa, itu lebih baik bertimbang dikeluarkan yang namanya partial lockdown dan lain sebagainya di beberapa daerah lain. Baik. Ini suatu kearifan lokal yang luar biasa dari Pak Bima. Baik. Dan kami sangat mengapresiasi untuk apa yang dilakukan Baik, oleh Pak. apapun kebijakannya kita harapkan yang terpenting adalah berkurangnya penyebaran virus COVID-19 dimanapun itu termasuk di Kota Bogor. Terima kasih Kang Bima dan juga Pak Roy sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Dan pemirsa, Kepala Puskesmas Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur berteriak histeris karena takut disuntik vaksin. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang peserta juga histeris karena ketakutan saat akan disuntik. Kepala Puskesmas Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, bernama Mansur ini sempat ingin kabur saat akan disuntik vaksin. Mansur bukan menolak untuk menerima vaksin, melainkan karena takut jarum suntik. Mansur bahkan harus dipegang oleh anggota TNI dan seorang tenaga kesehatan. Namun yang bersangkutan masih tetap menghindar hingga keringat dingin karena ketakutan. Mansur baru bisa disuntik setelah tenang dan seluruh tenaga kesehatan kompak memberikan semangat. Video berdurasi 1 menit 21 detik ini pun viral di media sosial dan memantik gelak tawa yang melihatnya. Ada juga dokter yang takut disuntik. Ya itu mungkin perlu kita edukasi lagi lah ya supaya tidak seperti itu. Vaksinasi di Lombok Timur sendiri dimulai serentak sejak Senin lalu. Dari 5.360 tenaga kesehatan, baru 618 yang telah divaksin. Dan 222 diantaranya gagal mendapatkan vaksin karena faktor tekanan darah dan penyakit penyerta yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang peserta vaksinasi dari organisasi kewartawanan histeris karena ketakutan saat akan disuntik. Pria ini sempat meronta dan memegang tangan Kepala Dinas Kesehatan sambil memejamkan matanya karena takut disuntik. Wali Kota Tanjung Balai juga menjadi penerima vaksin di hari yang sama setelah dilakukan pengecekan kesehatan tubuh. Untuk tahap pertama, pemerintah Kota Tanjung Balai menerima sebanyak 2.240 vial vaksin yang nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan jajaran pemerintah Kota Tanjung Balai. Dari Lombok Timur dan Tanjung Balai, Ramli Nurawang dan Ulil Amri iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Update hari ini terdapat penambahan 11.749 kasus baru di Indonesia. Ya, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, dengan penambahan hari ini membuat kasus terkonfirmasi mencapai 1.134.854. Sementara total yang sembuh 926.980 orang. Sementara total yang meninggal dunia mencapai 31.202 orang. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, gangguan penglihatan yang dialami oleh anak-anak kerap berdampak pada saat belajar. Hal itulah yang dialami oleh Hesti, siswi kelas 6 SD di Muara Gembong, Bekasi. Untuk membantu Hesti melihat dengan baik, MNC Peduli memberikan bantuan kacamata. Hesti Keisha Rahma Ayudia kerap kesulitan dalam belajar sejak menderita penyakit mata rabun jauh. Siswi kelas 6 SD ini mengalami penurunan prestasi yang mengakibatkan merosotnya nilai-nilai mata pelajaran di sekolahnya. Orang tua Hesti yang hanya pekerja serabutan mengaku kesulitan membeli kacamata setiap minus mata Hesti bertambah. Namun kini Hesti yang memiliki minus 9 dan silindris 3 di kedua matanya dapat melihat dengan normal setelah MNC Peduli memberi bantuan sebuah kacamata.
Waduh, sangat membantu sekali. Saya banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada MNC Peduli karena bisa membantu keluarga saya. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MNC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Melalui MNC Peduli, mari kita terus bersama membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan agar dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.